Yang saya mau tanyakan Bapak Pendeta Esra Soru, tadi dikatakan bahwa kalau dia adalah orang Kristen Ortodoks, bahwa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah, kalau Alkitab adalah firman Allah, bagaimana dengan kata-kata setan atau bahasa-bahasa iblis dalam Alkitab? Waktu kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah, itu kita tidak bermaksud bahwa semua di dalamnya adalah kata-kata verbal dari Allah. Karena ada kata-kata manusia, kata-kata setan, kata-kata malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang cukup bagus ditanyakan kepada Pendeta Esra Soru ini. Kalau memang benar Alkitab ini firman Tuhan, kenapa ada perkataan setan di dalamnya? Jadi perlu saya sampaikan di sini, saya tidak pernah mencaci maki Pendeta Esra Soru. Saya tidak pernah mencaci maki ajaran Kristen. Jadi sesuatu yang kita upload ke dunia maya itu, orang akan menonton banyak. Meskipun kita bilang jangan dikomentarin. Kita upload ke dunia maya itu mengharapkan orang menonton acara kita. Kita larang jangan berkomentar, orang tetap berkomentar. Kenapa? Karena kita mengharapkan yang nonton ini adalah manusia. Jadi sesuatu yang kita upload ke dunia maya, kita harus terima bila itu ditangkapi orang. Tapi perlu yang kita garis bawahi di sini adalah kita jangan sampai mencaci maki ajaran orang. Kita tidak boleh mencaci maki pemuka agamanya. Jadi kepada teman-teman di sini, sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Yang saya mau tanyakan Bapak Pendeta Esra Soru, tadi dikatakan bahwa kalau dia adalah orang Kristen Ortodoks, bahwa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah, kalau Alkitab adalah firman Allah, bagaimana dengan kata-kata setan atau bahasa-bahasa iblis dalam Alkitab? Alkitab itu firman Allah, tapi kita harus mengerti apa definisi Alkitab itu firman Allah. Waktu kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah, itu kita tidak bermaksud bahwa semua di dalamnya adalah kata-kata verbal dari Allah. Karena ada kata-kata manusia, kata-kata setan, kata-kata malaikat. Ya. Nah, tapi definisi dari Alkitab adalah firman Allah, artinya bahwa semua isi Alkitab itu bersumber dari Allah. Oke, kitab Kejadian, datanglah setan atau ular di Taman Eden, lalu ngomong kepada Hawa. Siapa penulis kitab Kejadian? Musa. Apakah Musa waktu itu sudah hadir? Belum. Terus Musa tahu dari mana? Setan ada ngomong begini. Musa tentu tahu dari Tuhan. Karena kata-kata setan itu Musa tahu dari Tuhan. Tuhan yang kasih tahu Musa dan Musa tulis. Maka atas dasar Tuhan kasih tahu Musa atau atas dasar sumbernya Tuhan, maka Alkitab disebut sebagai firman Tuhan. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pendeta Esra Soru ini. Jadi buat teman-teman sekalian, yang dinamakan sebuah kitab suci itu tidak bercampur. Di situ hanya ada perkataan Tuhan, tidak ada yang lain. Tapi di sini kan bisa kita lihat di mana di sini ada perkataan manusia, ada perkataan malaikat, ada perkataan setan. Jadi kalau ada perkataan yang lain di sana, contoh ini perkataan manusia, maka itu bukanlah sebuah kitab suci. Yang dinamakan sebuah kitab suci itu, dia benar-benar di situ perkataan Tuhan, nggak ada perkataan ciptaan Tuhan di situ. Makanya kita mengatakan ini adalah sebuah kitab suci. Karena ini perkataan yang menciptakan, bukan keperkataan yang diciptakan. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Pendeta Esra Soru selanjutnya. Itu definisi. Jadi nanti mau kata-kata malaikat, kayak setan, kayak manusia, kayak yang penting itu dicatat atas ilham Roh Kudus. Sumbernya dari Tuhan. Maka kita menyebut Alkitab firman Tuhan. Jadi kita tidak menganggap bahwa seluruh kata-kata itu di situ memang kata-kata Tuhan secara verbal. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, kalau ada perkataan yang diciptakan di dalam sebuah kitab suci, kita tidak bisa mengatakan itu adalah sebuah kitab suci. Seperti yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru, meskipun sudah dipimpin oleh Roh Kudus, meskipun sudah di-backing oleh Roh Kudus, maka kita tidak bisa mengatakan itu adalah perkataan Tuhan. Karena sudah dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau perkataan manusia tetap perkataan manusia.
Karena manusia ini yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Yang menciptakan itu Tuhan, tapi yang diciptakan ini adalah manusia. Maka yang dinamakan sebuah kitab suci itu betul-betul dia itu perkataan yang menciptakan, bukan perkataan yang diciptakan. Jadi ada juga yang berkomentar seperti ini. Kalau memang Anda hebat, silahkan debat dengan Pendeta Esra Soru. Pendeta Esra Soru itu adalah pendeta senior. Maka saya jawab, saya mau berdebat dengan siapapun kalau masalah agama itu, dia itu berdebat tentang sains, teknologi, embriologi. Apakah sebuah kitab suci itu bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Karena yang bisa membuktikan sebuah kebenaran kitab suci itu hanya berdebat dengan sains, teknologi, embriologi. Apakah sebuah kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau tidak? Jika ada bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka itu bukanlah sebuah kitab suci. Tapi itu karangan manusia. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan, Tuhan tidak tahu bagaimana cara menciptakannya. Saya ini tidak mencaci agama manapun. Saya ini tidak mencaci pemuka agama manapun. Tapi saya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.